Mari. Oke, mengenai metode tafsir sebenarnya begini. Sebenarnya tadi mengenai gini ya. Mengenai metode sebenarnya tidak ada kontradiksi sih antara masalah bahasa dan adabi ijtimai, karena begini, metode penguraian dalam tafsirnya Al-Manar sendiri itu memang secara tahlili ya, maksudnya secara terperinci, bukan secara sastra tapi secara terperinci. Tapi maksudnya begini, karena namanya Al-Manar sendiri sebenarnya tafsir ahkam Al-Manar, karena tafsir ayat-ayat hukum gitu. Itu yang kalau dibilang secara bahasa memang iya, karena tahlili secara terurai, tapi bukan sastra, karena kalau sastra beda lagi gitu. Terus juga mengenai adabi ijtimai, sebenarnya adabi ijtimai itu sudah menjelaskan semuanya bahwa sebuah tafsir itu harus memberikan implikasi sosial, harus memperhatikan keadaan sosial. Adab itu kan maksudnya bukan adab sopan santun, tapi adab secara bahasa. Itu ya, jadi adabi ijtimai. Jadi adabi dan ijtimai, kita ijtimai dalam arti konteks sosial. Jadi sebuah tafsir Al-Manar itu dia dihadirkan sebagai media. Berarti maksudnya begini yang saya pahami ya. Ini juga menjawab pertanyaan saya tadi, pengaruhnya mungkin pada waktu itu. Ini saya baru baca, ini karena saya kurang baca ya. Jadi Muhammad Abduh itu posisinya mungkin membahas tentang hukum. Kenapa ia tidak memiliki pengaruh besar? Karena mungkin tafsir Al-Manar itu lahir setelah selesai menduduki posisi-posisi di masalah-masalah hukum tadi. Makanya ia menggunakan tafsir sebagai media, tafsir Al-Manar ini sebagai media untuk ia memberikan sebuah pembaharuan pemikiran. Makanya juga ia menggunakan corak adabi ijtimai, yaitu bagaimana sebuah tafsir itu berkaitan erat dengan kondisi sosial pada waktu, terutama masalah poligami. Dan juga masalah poligami ia melihat, karena juga setelah di quote pertama ia juga menunjukkan bahwa Muhammad Abduh tidak hanya melihat perempuan dalam konteks masyarakat Mesir, tapi konteks perempuan secara umum. Karena kan mungkin karena konteks masyarakat Mesir yang masih sangat bayani, masih sangat peradaban teks sekali, maka ia melihat bahwa kita perlu menghadirkan sebuah teks itu sesuai dengan konteks perempuan saat itu, yang sudah mungkin pada waktu itu dalam konteks perempuan secara umum itu sudah punya hak gitu dibandingkan masa-masa Islam, bukan peradaban Arab pra-Islam gitu. Itu sih. Itu sih dari saya sih mengenai corak. Dan juga tidak semuanya itu ditafsirkan oleh Muhammad Abduh, ada peranan Rashid Ridho. Makanya begini ya, saya lupa apa itu sampai surat An-Nisa, apa sampai ayat berapa yang ditafsirkan oleh Muhammad Abduh. Tapi juga ada keterkaitannya juga dengan Rashid Ridho, karena begini, karena mungkin di awal ayat itu kan saling berketerkaitan. Mungkin di ayat yang pertama itu ditafsirkan oleh Muhammad Abduh, cuma bisa jadi di ayat-ayat penafsiran setelahnya itu oleh Rashid Ridho. Jadi mungkin kalau kita membaca, kalau ada kontradiksi mungkin karena ada dua penulis yang berbeda. Itu sih dari saya. Oke, saya tidak akan terperangkap dalam diskusi yang akli tanpa ada dasar nakli gitu maksudnya. Karena emang punya Muhammad Abduh kan merasionalkan nakli kan gitulah, sederhananya kan gitu. Jadi bukan sepenuhnya akli, kan ada nakli nih, kemudian dirasionalkan kan gitu. Jadi saya kan berusaha menggunakan teori itu sekarang, maksudnya begini, terkait dengan poligami lah, karena emang konteksnya istilahnya mungkin kontekstualisasi. Ya, kontekstualisasi gitu. Saya akan tanya Mbak Winda, karena emang prodinya Al-Quran, apakah ayat 34 itu An-Nisa dengan ayat 129 itu sifatnya nasi mansuh? Kalau saya Kalau saya melihatnya, saya belum baca secara umum ya, tetapi dalam banyak tafsir yang merujuk kepada tafsir Al-Manar itu tidak menunjukkan itu nasi mansuh, tetapi lebih ke melihat sebenarnya konteksnya apa, karena banyak maksudnya begini, tidak ada ayat yang kontradiksi kalau itu bukan nasi mansuh, dan ayat ini bukan termasuk ayat yang dinasa atau ayat yang dimansuh gitu, nasi mansuh gitulah. Oke. Berarti penafsiran secara tahlili harus juga melibatkan ayat-ayat sebelumnya begitu. Jadi tidak boleh menafsirkan 129 tanpa menafsirkan ulang ayat 3 dan 4, kan begitu. Jadi kalau kita berhenti poligami kepada ayat 129 dan juga merupakan ayat 3 dan 4, itu kita sudah keluar dari konsep dari Muhammad Abduh itu sendiri, maksudnya begitu. Jadi memang kalau misalkan mau berusaha menafsirkan secara realitas sosial ayat 21 29 harus juga ditafsirkan ulang ayat 3 dan 4. Begitu di era sekarang begitu maksudnya. Jadi kayak Muhammad Sahrul dulu kan juga 3 dan 4 kan ditafsirkan ulang begitu. Nah, kemudian kan Muhammad Abduh kan di pengertian di
kesempatan sekarang kan hanya menafsirkan ulang 129 yang bagi saya itu tekstual sekali. Karena begini. Kesimpulan Muhammad Abduh mengatakan poligami itu haram, itu kan landasan naklinya. Saya tidak akan bilang suatu hukum tanpa landasan, karena agak boleh kalau dalam hukum Islam harus ada landasan. Kalau kita hanya bertukar pikiran, ya banyak hukum yang akan terjadi gitu. Saya ada yang bilang hukum apa haram, mubah dan lain sebagainya. Justru hukum itu muncul dari nakli ini, karena kesimpulan Muhammad Abduh mengatakan haram dari poligami itu berkat dari 129. Berarti kan penafsirannya kan dia secara kata, maksudnya secara langsung. Enggak Bagaimana sih. bisa? Kalau menurut saya itu wajar kalau dia menafsirkan 129 itu haram gitu. Karena begini, ayat 234 itu kan kita kembali ke konteks masa lalu. Kalau kita menggunakan tafsir-tafsir kontekstual, itu kita kembali ke masa lalu. Itu 234 itu normal di masa lalu. Tetapi kita angkat ke 129 itu tidak bisa gitu. Jadi makanya kalau karena ada bijtimai, karena itu sangat normal sekali, sangat wajar sekali ketika untuk sosok Muhammad Abduh mengatakan itu haram gitu. Makanya tadi saya tanya apa itu nasi mansuh, sehingga yang 234 tidak dipakai, sehingga langsung pergi ke 129. Sebenarnya bukan dipakai. Itu dia. Maksudnya begini. Ini karena semakin kesini semakin. Jadi sebenarnya itu bukan ayat yang dinasah dan juga bukan ayat yang kontradiksi. Cuman maksudnya begini, tidak maksudnya kan ketika 234 itu konteks masa lalu ketika perempuan yang seperti yang demikian gitu ya. Kalau kita angkat ke sekarang, konteks masa sekarang, itu 129 itu sangat wajar jika diharamkan karena konteks perempuan, keadaan perempuan itu sudah berbeda gitu. Nggak, bukan berarti adanya 129 dengan perbedaan penafsiran ini menasah menghapus yang ayat 234, enggak gitu. Kalau dari kesimpulan ini, coba kita cek. Ini sebenarnya kalau yang ambil yang poligami aja ya, karena satu contoh, kalau banyak contoh nanti susah. Kan ketat sekali bagaimana Muhammad Abduh itu mengatur hukum dari poligami, langsung mengatakan haram. Ini kan hampir sama dengan praktek-praktek Mu'tazilah yang sangat logis sekali. Padahal naklinya, kalau Asy'ari dia pasti mengatakan 129, ya 129 itu adilnya yang adil tidak boleh dilanggar, itu pasti dalam hal abstrak, rasa cinta, kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada satu tokoh yang mengatakan bahwasanya 129 dijadikan alasan untuk mengadakan poligami, ini sangat Mu'tazilah sekali bagi saya. Jadi apakah benar Muhammad Abduh itu Mu'tazilah? Karena kalau Asy'ari pasti dia mengatakan bahwasanya oh iya, bahkan mazhab 4 mazhab rata-rata mengatakan seperti itu. Adil yang tidak boleh dalam poligami itu tetap boleh, tapi adil yang tidak boleh itu adil dalam hal materi, harus adil gitu. Bagaimana sangat ketat sekali gitu maksudnya. Sedangkan realitas sosial Mesir waktu itu bukan seperti itu. Kemudian pergi yang lebih luas kepada hal yang berbau wanita katanya. Itulah Padahal kenapa setiap negara punya realita yang berbeda semua gitu. Itulah kenapa Muhammad Abduh itu diusir. Karena tadi itu tidak sesuai dengan yang kalau peraturannya di Mesir ya kan. Nah, makanya kan jadi kontradiksi kesimpulan Samia. Tadi Samia mengatakan kontradiksi sebenarnya. Enggak gini, kok pemikiran Samia mengatakan bukan Muhammad Abduhnya, pemikirannya. Iya, maksudnya kan, yang mana yang saya kontradiksi? Muhammad Abduh mengatakan bahwasanya tadi Asy'ari loh, karena dia nakil yang paling utama, kemudian ditafsirkan ulang. Dia kan Asy'ari. Kemudian barusan mengatakan bahwasanya sebenarnya bukan kayak gitu. Kalau yang pertama itu wahyu udah tetap gitu loh. Ya. Cuman bagaimana kita posisinya, kita mencari pembenaran melalui akal. Itu apakah jika kita kaitkan, kita kan memikirkan realitas sosial kan menggunakan akal, menggunakan rasio gitu kan. Cara mengkontekstualisasi kan menggunakan akal. Makanya saya katakan wahyu itu tetap gitu kan. Cuman gini. bagaimana mengkontekstualisasikan posisi akal itulah. Makanya ada bijtimai itu ada dalam corak tafsirnya gitu. Akalnya kan sangat dominan sekali kalau misalkan kita bahas satu konteks satu teks poligami saja gitu maksudnya. Jadi kalau saya sebut itu Mu'tazilah benar kalau secara pemikiran, meskipun ada yang lain mengatakan. Jadi maksudnya saya tidak mengatakan dia masuk yang mana, karena yang dikatakan tadi dia tidak termasuk dalam tidak condong pada mazhab manapun. Makanya ya ada purifikasi gitu loh. Karena gini loh. Sangat letterlek sekali pembahasan 129 ini menarik karena diambil satu contoh. Jadi biar lebih mengerucut gitu. Karena contoh yang lain mungkin nanti hampir sama sifatnya gitu loh maksudnya. Ya udahlah. Mungkin biar agak lebih berwarna ya karena Prof Mis baru datang. Sebenarnya yang menarik karena ini, kenapa kok langsung loncat ke an la ta'dilu? Karena sebelum dikatakan an la ta'dilu ada premis mayor di situ. Wa in khiftum. Sebenarnya ini menjadi suatu joke saya pribadi ya kalau dikatakan tentang poligami, tentang
ini nggak boleh gini, wa in khiftum an la ta'dilu fawahidatun. Nah, gitu ya. Jadi saya dengan entengnya wa ana la akhuf. Jadi apabila unsur-unsur wa in khiftum itu tidak terpenuhi, an la ta'dilu itu tidak mungkin tercapai. Loh kenapa kita langsung loncat loh? Wa ana. Itu yang saya sebut. Bagaimana langsung menafsirkan 129 tanpa menafsirkan ulang yang 234 gitu maksud saya tadi itu. Iya, kalau wa ana la akhuf kan harusnya itu menjadi suatu pertimbangan. Kan wa in khiftum ini kalau kamu takut, wa in khiftum an la ta'dilu, apabila kamu takut, apabila kamu khawatir untuk berlaku tidak akan pernah bisa berlaku adil. Jadi tidak akan pernah bisa berlaku adil itu bukan kondisi objektif, tapi ada menurut saya ini ya, ada pada kondisi subjektif dari kata premis mayor wa in khiftum. Jadi makanya saya agak sebenarnya loh kok ini an la ta'dilu kenapa dikatakan sebagai suatu kondisi objektif, padahal an la ta'dilu itu berdiri pada kata dasarnya wa in khiftum adalah kondisi subjektif dari seorang yang melakukan poligami. Saat saya berkata wa ana la akhaf, kata an la ta'dilu itu otomatis tidak akan berlaku. Jadi yang saya pertanyakan tuh pertama di situ. Ini mungkin sebagai suatu warna baru ya. Nah, terus mungkin cuma karena memang menurut identifikasi yang dilakukan oleh Kak Faidul bahwa Muhammad Abduh itu cenderung Mu'tazilah. Tapi kita tidak akan bisa mengatakan dia Mu'tazilah karena sudah ada klaim pribadi, dia bukan dan dia gini. Saat dia cenderung itu tidak masalah ya. Kalau cenderung atau tidak, selama dia tidak mengklaim secara formal dia penganut apapun, apalagi dia mengatakan bahwa menolak taklid, menolak segala sesuatu yang jiplak lah. Ibaratkan seorang pemikir memang dia adalah pemikir progresif, pemikir yang menolak untuk menjiplak. Mungkin ini cenderung ke barat-baratan. Gimana seorang ilmuwan barat itu untuk diakui dia seorang ilmuwan, dia harus meruntuhkan teori sebelumnya, dia harus progresif. Dia bukan orang-orang yang terjebak kalau dalam konsepnya dari Gaang dia tidak terjebak pada pikiran, tapi dia ada pada ranah khayal dan imajinasi. Jadi dia lebih bersifat produktif dalam hal pemikiran. Jadi jadi memang apa ya, kalau kayak antara mungkin kita melihat sebenarnya yang menjadi permasalahan juga yang bagi saya jumutnya ketiga periodisasi peradaban hukum Islam mungkin ya antara Jabariyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang menjadi sesuatu hal yang bagi saya itu menjadi hal yang destruktif di antara kita sekarang itu adalah meletakkan itu akal itu kan ibaratkan akal ini adalah pisau, adalah alat. Jadi suatu alat tidak bisa dijadikan sumber daya. Sumber daya hukum Islam itu kalau kita pakai pendekatan ekonomi, sumber daya Islam itu, sumber daya hukum dalam Islam kalau kita memang peradaban hukum ya. Itu ya Al-Qur'an aja. Enggak mungkin ada sumber daya akal. Memiliki apa akal itu? Akal itu adalah alat produksi hukum. Jadi saat kita meletakkan alat produksi hukum dengan sumber daya alam itu sebagai sesuatu yang gini-gini, ini sebenarnya menjadi suatu hal yang tidak produktif, cenderung destruktif dan sangat jumut sekali. Bagaimana kita, ya oke, kamu mau buat apa? Ya kita mau buat ini. Ada nggak bahannya? Ada nggak alatnya gitu? Apakah alat yang ada dapat memproduksi sumber daya yang ada? Jadi kita tidak lagi membenturkan antara alat dan sumber daya, bahkan menyetarakan dengan alat dan sumber daya dengan posisinya bagaimana. Itu sangat tidak progresif, tidak produktif, bahkan cenderung destruktif. Sehingga masyarakat Muslim pada peradaban hukum zaman dahulu di tiga itu sama-sama miss di situ, sama-sama tidak bisa memberikan warna baru, sama-sama tidak bisa mengeluarkan kita dari logika berpikir pada saat itu yang cenderung destruktif itu. Jadi tiga-tiganya sama-sama gagal dan kita pada saat ini mungkin dengan pola pikir yang dibangun oleh Abduh saat ini kita keluar dari metode taklid di sini, kita keluar dari logika-logika yang sudah paten bahwa hal yang berbau dengan positioning,
antara sumber daya dan alat produksi suatu hukum dalam agama Islam itu tidak lagi suatu hal yang kontradiktif, tidak lagi hal yang bersifat posisioning, tapi adalah hal yang sudah istilahnya sudah saling melengkapi lah. Jadi tidak ada kontradiksi antara alat dengan sumber daya alam itu sendiri, sehingga kita tidak lagi berdebat-debat untuk hal yang tidak pada dalam satu jalur rasional itu sendiri. Kan tidak rasional memperdebat masalah sumber daya dengan alat. Tidak rasional sama sekali. Dan ketiga-tiga, bahkan Mu'tazilah pun yang menuhan-nuhankan akal, terjebak di dalamnya. Terjebak. Jadi Mu'tazilah yang terkenal dengan peradaban akalnya hanya peradaban mungkin akal-akalan nih, bukan akal saja, akal-akalan. Karena memang tidak bisa memberikan warna berpikir logika baru. Karena memang kesalahan interpretasi yang kita ungkapkan itu akan menjadi suatu sumber hukum yang lucu-lucuan. Dan saat ada sesuatu yang bisa dilucu-lucukan di sumber hukum kita, berarti itu ada interpretasi yang tidak sempurna. Makanya kalau ada Mbak Winda ambil wudhu terus saya sentuh batal dan saya jadikan lucu-lucuan, kita bisa jadikan itu sebagai bentuk sindiran seperti Muhammad Abduh itu. Kenapa dia berani mengatakan saat dia ke Eropa, ke Barat, dia menemukan Islam tapi tidak Muslim. Itu sebenarnya kan semuanya sindiran. Bagaimana Muslim saat ini, saat itu ya kok saat ini. Tapi kayaknya sampai sekarang lebih parah. Makanya kita nggak usah menghendaki Muslim di masa lalu, nggak usah. Mungkin Prof Mis aja. Cik. Sebenarnya ya nggak usah papan. Persoalan poligami itu alasan kuat dari Muhammad Abduh itu harus dijawab dengan tafsir. Itu kalau dalam tafsirnya Muhammad Abduh itu dalam tafsir Al-Manar, sebenarnya kan Muhammad Abduh itu menggunakan metode tahlili kalau dalam tafsir. Bagaimana dia menghubungkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, yang corak penafsirnya memang birro'i dengan pola rasionalnya sendiri kayak gitu. Dan itu bebas, terserah Muhammad Abduh. Ya, memang ada seperti itu mufassir. Misal yang dikhawatirkan dari selain keadilan adalah memakan harta anak yatim ya. Maka kata Muhammad Abduh itu lebih baik menikahi wanita lain saja. Itu dalam menikahi janda misal. Kalau dalam poligami dia kan memandang tujuan pernikahan adalah menjaga wanita misal, perempuan, bukan wanita, perempuan ya. Tapi dengan adanya poligami justru tidak menjaga, maka dalam pola pikirnya Muhammad Abduh, poligami itu nikahnya itu gak sah kayak gitu. 129 itu An-Nisa. Iya, yang tidak adil itu. Itu ditafsirkan kan ada kiswah apaan dari saya agak lupa ya. Dari berbagai tafsir sebenarnya coraknya kayak gitu. Beda dengan Rashid Ridho, cuma saya lebih tertarik pada muridnya ini Rashid Ridho, bagaimana dia lebih terdahulu mengulas beberapa riwayat terkait poligami yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga itu pun dijadikan alasan. Maka lebih kuat walaupun secara rasional condong, tapi justru masih memasukkan dalil-dalil nakli. Masih dicari sebab-musababnya mengapa Rasulullah kok berpoligami gitu. Apakah poligami ini sunnah yang dibolehkan selain umatnya? Karena ada sunnah yang khusus Rasul, sunnah yang khusus umatnya, misal kayak gitu. Itu masih mengulas seperti itu kalau Rasid itu. Tapi kalau Muhammad Abduh tidak, langsung memandang dengan tujuan beralasan sosial. Makanya dia disebut dengan modernisasi Islam. Kondisi perempuan, di mana kondisi perempuan sudah tidak lagi diberi kebebasan, misal. Ya, itu kan dalam tinjauan Muhammad Abduh. Kan itu mestinya ada kecondongan hati.
Tapi yang ditangkap oleh Muhammad Abduh seperti itu. Karena dia sering jalan-jalan ke Eropa, di mana Eropa sudah berkemajuan misal. Kalau misalkan kata bahasa baru yang muncul Eropa, jadi kan dia ingin mengaplikasikan pemikiran-pemikiran Eropa yang anti terhadap poligami terhadap pemikiran Islam, kan gitu jadi pikiran kita terbawa. Karena realitas sosial Mesir yang saya tangkap waktu itu, melihat dari hukumnya bukan seperti itu. Kemudian dimunculkan lagi urusan Eropa. Eropa gak kenal poligami, makanya itu ingin mengaplikasikan yang ada di Eropa agar ke Islam untuk menciptakan keadilan menurut versi Barat, kan begitu. Sederhana kan? Jadi apakah itu memang jawabannya, kan begitu? Ah, ya udah, berarti bukan realitas sosial yang ada di Mesir, tapi realitas sosial yang ada di Eropa, kan begitu? Apakah seperti itu jadi? Ya, padahal keadilan versi Barat dan Timur kan berbeda. Kenapa yang di Barat yang nampilkan begitu? Akan kontradiksi sekali dengan ciri pokok pemikirannya Muhammad Abduh, yaitu taklid. Kenapa harus bertaklid kepada Eropa kalau bisa menciptakan pembaharuan yang baru? Kan sederhana. Kenapa taklid, bahkan taklid ke mazhab pun gak boleh? Kenapa taklidnya ke Eropa? Ya, tinjauan Muhammad Abduh itu ya seperti itu. Ini namanya juga pendapat. Tidak masalah. Anda mengkritisi itu bagus, bagus ya. Cuma Anda harus punya metode juga sesuai dengan Muhammad Abduh. Miliki metode tahlili cuma dalam tafsir, sehingga kondisi Mesir di mana perempuan tidak lagi dibebaskan berpikir, misal harus manut pada suami. Sehingga kan jika alasan poligami itu apa? Sempat saya punya teman itu mahasiswi yang kuliah di salah satu universitas Islam misal. Dia Islam banget di pesantren sampai bilang kayak gini, kenapa poliandri dilarang, Ang? Ya mungkin karena kalau dalam Islam susah binnya. Loh sekarang kan sudah ada tes DNA, tinggal cari ini keturunan siapa, keturunan siapa. Lah itu adalah rasionalisasi kan dalam pemikiran. Misal kan harus dibuka seperti itu. Nah ini biar kita tidak terjebak dalam konteks feminis Islam sebenarnya ya yang sudah dibahas terkait poligami itu, dan juga ini hampir mirip dengan pembahasan Syahrur seperti pemantik tadi beberapa kemarin lalu kan juga masih full ya, membawa-bawa poligami juga, Syahrur juga seperti itu. Bagi saya usang kalau seperti itu ya. Kaitannya mending kan judulnya adalah teologi apa rasional apa teologi rasionalisme. Itu menarik sebenarnya bagaimana menemukan teologis dalam ajaran agama Islam menggunakan pisau analisis rasional. Itu yang menjadi tonggak dalam pemikiran, sehingga wajar mungkin ya jika Muhammad Abduh terlalu mentuhankan rasional sehingga wahyu itu adalah suatu benda misal ya. Jadi kan pendekatannya nanti pakai hermeneutik kan. Itu nanti larinya ke situ biar tidak. Maka saya pengen punya dalam Muhammad Abduh itu punya cara berpikir seperti apa dalam pondasi sehingga nanti menemukan epistemologi seperti itu. Tafsirnya coraknya kan dia kan biroi tafsirnya kan. Kan iya kan? Tafsirnya biroi dengan pendekatan biroi dengan alasan-alasan sosial misal. Kan itu juga rasional semua, tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama tafsir terdahulu. Kalau ulama tafsir terdahulu kan binak juga dikuatkan dengan hadis-hadis. Berarti binakli ya kalau kayak gitu ya. Ngambil maksur dikuatkan dengan hadis-hadis, kalau gak ada hadisnya ya gak perlu ditafsirkan. Tapi yang menjadi ketertarikan juga Rasyid Ridho dalam menafsirkan satu teks, sehingga riwayat-riwayat itu misal salah satu yang saya ambil dari pemikiran Gus Dur yang dipengaruhi oleh Muhammad Abduh. Bagaimana ketika dia ada seorang Afghanistan bertamu kepada Gus Dur waktu jadi presiden gara-gara pemimpinnya perempuan, ya kan? Itu minta doa orang Afghanistan. Doakan karena sekarang di Afghanistan pemimpinnya adalah perempuan. Loh, kenapa kata Gus Dur kan kayak gitu? Karena dalam Islam ketika perempuan diberi suatu tanggung jawab maka akan menuai mudorot. Rasyid Ridho pun yang diberikan oleh pemikiran Muhammad Abduh dibawa riwayat, oh dulu itu
ada hadis seperti itu karena riwayatnya ada seorang ratu yang tidak pantas menjadi raja sehingga menjadi ratu karena gak punya anak laki-laki. Maka dia terlalu pesimis atau sensitif, musuh politiknya itu dibunuh. Nah, ketika dibunuh, krisis moneter. Maka disimpulkan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin di dalam Islam. Tak lagi nih di Jogja ini juga berbahaya kan kayak gitu ya. Karena tahta kepemimpinannya sekarang kan sudah perempuan, ya kan? Kan penggantinya Hamengkubuwono 12 ini kan perempuan, putrinya itu. Itu menjadi perdebatan. Mengapa kok sedangkan sultan itu gak ada di dalam Islam itu sultan itu perempuan. Itu kan tapi kalau pakai punya Rashid Ridho dan Muhammad Abduh itu diperbolehkan karena dari sisi riwayat. Loh enggak, Islam itu setelah dari sisi sejarah dari tahta maka dia ikut ke Aceh, makanya pakai sultan. Itu. Oh iya kalau persoalan itu beda sama sosialnya. Tapi kalau sistem kekerajaannya dia kan tetap sultan. Makanya kan sabda sultan di situ. Dauhnya itu. Nah, ini yang menjadi menarik cara berpikirnya Muhammad Abduh memahami keagamaan itu. Bagaimana nanti stepnya sehingga memahami epistemologi baru ketemu. Oh, pantas saja Muhammad Abduh mengharamkan poligami karena cara berpikirnya gini. Misal ya. Oh, pantas saja perempuan boleh menjadi pemimpin di dalam Islam. Misal. Karena sudah tidak lagi dalil perempuan dilarang menjadi pemimpin cuman karena gak ada nabi perempuan, misal gak ada rasul perempuan, kan sudah tidak lagi dijadikan dalil seperti itu karena sudah ada rasionalisasi. Itu yang ingin saya petik dari Muhammad Abduh sebenarnya, bukan dari produknya. Sehingga cara berpikirnya kok seperti itu kan menarik kan. Kalau saya lihat di Rashid Ridho, dia masih membawa ulasan-ulasan riwayat. Kenapa perempuan dilarang menjadi pemimpin? Karena riwayatnya begini. Lah iya, makanya bedanya dengan Muhammad Abduh itu di situ. Kalau Muhammad Abduh itu enggak, dia membawa rasional dulu, baru nanti dikaitkan pada suatu riwayat bisa. Tapi kalau dalam Rashid Ridho walaupun muridnya, dia ulas dulu beberapa teks, dicari apakah ini benar poligami ini disunahkan pada umat Nabi Muhammad, apakah khusus Nabi Muhammad misal. Itu dicari. Itu yang menjadi unik sebenarnya dari pemikiran Muhammad Abduh yang tidak lagi kita beranikan untuk berpikir seperti itu hari ini. Gak ada. Anak Nabi Muhammad semasa hidupnya itu gak ada di poligami putrinya. Kalau sudah Fatimah meninggal baru Sayyidina Ali menikah lagi. Sekarang itu yang menjadi landasan. Kan pernah ketika Siti Fatimah mau dipoligami oleh Sayyidina Ali dengan putri Abu Jahal, yang sampai Nabi Muhammad bilang seandainya pakai bahasa Indonesia, Abi dikira umatmu tidak pernah marah gara-gara anakmu. Langsung Nabi Muhammad itu khutbah ke atas mimbar yang sampai beliau itu bersabda, man ada Fatimah faqad adani, barang siapa yang menyakiti Fatimah benar-benar telah menyakiti saya. Langsung sini Ali itu nangis, Mas, gak jadi poligami. Iya. Sehingga gak jadi poligami karena khawatir menyakiti Fatimah. Kan itu bisa dijadikan dasar itu. Satu lagi, Siti Khadijah itu tidak dipoligami dalam masa hidupnya. Baru Siti Khadijah wafat, baru Nabi Muhammad menikah lagi. Lah ini kan perlu diangkat ke dalam ranah-ranah hukum-hukum seperti yang diutarakan oleh Mas Faidol tadi, cara berpikir hukum kan misal seperti itu. Itu yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh sebenarnya. Kan menarik, kita tidak lagi berani seperti itu. Bukan hermeneutik, tetap tafsir, tapi metodenya adalah tahlili. Cek. Saya sampai sekarang gini loh, kalau misalnya metode tafsir, saya sampai apa sih yang paling menarik dari metode penafsiran Muhammad Abduh? Pendekatan tahrir, pendekatan birro'i, dan juga pendekatan dengan metode tafsir tahlili. Itu konsep umum Asy'ari memang sudah kayak gitu. Gitu loh. Jadi menarik apa? Katanya ini adalah ciri khas dari Muhammad Abduh. Gak ada. Muhammad Abduh itu meninggal abad 19-an barusan. Sebelum Muhammad Abduh itu banyak gitu maksudnya. Saya sampai sekarang masih apa sih yang menarik dari Muhammad Abduh? Misalkan Amin Awutu dari pendekatan gender dan lain sebagainya kan menarik. Ada nih. Oh yang saya ingat ada nih. Jadi maksudnya kalau Amin Awutu oh gender nih. Oh kalau ini nih. Kalau Muhammad Abduh apa ro'yi, semuanya ro'yi udah asar ini gitu. Kayak gini Mas menariknya Mas. Di situ bahwa adab al-ijtimai.
Ya. Ingat ya, bahasa Muhammad Abduh itu bukan untuk menyerang Hufarot TBC tadi. Bagaimana umat Islam supaya punya dalil ketika dia misal kalau dalam Muhammad Abduh Maulid Nabi itu tidak bid'ah, tidak Hufarot. Kenapa? Dia membawa alasan sosial. Misal dalam teksnya wa bidzalika falyafrahu, yang penting senang. Kan kayak gitu misalnya, mengingat Nabi Muhammad yang penting senang. Kemudian ditafsirkan oleh Muhammad Abduh dengan rasionalnya tanpa ada maksur bahwa prakteknya seperti ini dilakukan sama umat Islam. Ya, gini Mas, jadi perputaran metode penafsiran, akli, tahlili, terus realitas sosial itu adalah konsep umum era Asy'ari. Saya kasih tahu itu Asy'ari, semuanya rata-rata pakai itu. Jadi yang bikin saya bisa ingat gitu, Syahrur metode limit enak. Apa Aminah Wadud metode regender enak gitu. Jadi enak, saya ingatnya enak, double movement Iqbal enak gitu maksudnya. Jadi Iqbal Muhammad Abduh ini apa gitu. Kalau metode penafsirannya, kalau pokok pikirannya saya cemerlang memang. Jadi harus gini-gini memang bagus, tapi metode penafsirannya ya. Kalau misalnya yang dikasih tahu Mas Angursan itu sangat sederhana, itu emang Asy'ari udah kayak gitu. Jadi nggak usah apa-apa gitu. Jadi yang bisa saya ingat ke depan apa gitu. Jadi metode itu sangat umum sekali, lumrah. Jadi semacam rantai makanan gitu. Jadi diambil dari akli, kemudian mendapatkan penguatan dari tahlili, yang sumbernya ada realitas sosial, itu udah umum, itu udah Asy'ari itu sekarang kayak gitu memang gitu maksudnya. Jadi emang secara metode penafsiran saya sampai ini berkesimpulan tidak ada yang menarik dari Muhammad Abduh gitu. Mungkin ada sumber lain, silakan gitu maksudnya. Iya. Lah, semuanya rasional gitu maksudnya apa? Lah makanya kan, tapi kan landasannya kan tetap rasional gitu. Jadi makanya kalau misalnya bicara rasional, Mu'tazilah sudah selesai eranya gitu maksudnya. Jadi gini. Cocok kalau kata Banu kalau minggu kemarin bukan Mu'tazilah tapi nilai-nilai Mu'tazilah ada. Jadi gini. Jadi saya curiga. Gini Mas Waidul, jadi saya agak curiga. Kenapa Muhammad Abduh menyelesaikan tafsirnya dengan Rasid Ridho? Karena memang nggak mampu. Ya kan nggak mampu dengan waktu kan. Itu salah satu variabel tidak waktunya yang bersifat eksternal. Ya kan ya seperti itu. Jadi mungkin karena memang yang bisa saya simpulkan dari perdebatan barusan ya, Muhammad Abduh itu mufassir, bukan ilmuwan tafsir. Jadi bedanya ya mungkin berdasarkan dari beberapa kajian yang pernah saya ikuti. Jadi ada sastrawan, ada ilmuwan sastra. Ya ada seniman, ada ilmuwan seni. Yang membedakan di antara keduanya itu seniman itu menghasilkan karya. Kalau ilmuwan seni itu menghasilkan metodologi. Jadi dari perdebatan antara Muhammad Abduh dan metodologinya, jadi saya simpulkan mungkin Muhammad Abduh itu hanya sebatas mufassir, bukan sebagai ilmuwan tafsir, karena memang tidak dapat memberikan metodologi secara ilmiah. Bagaimana? Iya, apa metodologinya? Kalau dari perdebatan yang disampaikan, maksudnya metodologi dari Muhammad Abduh itu sendiri bukan suatu hal yang baru, maybe ya. Jadi juga kalau kita lihat bagaimana penafsiran Muhammad Abduh itu tidak selesai dan dilanjutkan oleh muridnya, entah itu alasan internal ataupun eksternal yang mengakibatkan tafsir itu tidak selesai. Ini kayak Buya Hamka lah. Tafsir Buya Hamka dan lain sebagainya. Kita melihat itu sebuah tafsir, bukan metodologi tafsir. Perbedaan antara orang yang menghasilkan beda ya, metodologi tafsir sama orang menganalisis tafsir sehingga dia menyerap bahwa metodologinya seperti ini, dengan orang yang memang menghadirkan metodologi yang ini loh metodologinya. Hamka dua-duanya. Oh gitu ya. Jadi berarti Hamka itu ilmiah ya? Iya karena memberikan tanggung jawab secara ilmiah gitu ya. Praktis. Jadi kalau sebatas dari apa yang disanggah oleh Mas Waidul, sebenarnya memang gak bisa digolongkan sebagai ilmuwan tafsir, tapi mufassir mungkin. Jadi ya
kalau sudah tidak punya metodologi dengan apa ya, kalau biasanya orang yang memiliki metodologi itu sama kayak yang disampaikan double movement dari Fatimah Mirnisi dan lain sebagainya, itu jelas, konstruknya jelas. Kalau Muhammad Abduh kan nggak jelas. Dalam artian tidak memberikan pakem, tidak memberikan pakem. Loh makanya saya khawatir memang sebenarnya ada yang menarik dari Muhammad Abduh secara metode penafsiran, cuman saya dan teman-teman nggak sampai gitu maksudnya. Apalagi memantik gitu. Kayak gini, pemantiknya itu mana pemantik? Itu terlalu membawa diskusi kita. Itu bukan dalam ranah bagaimana pokok pemikiran dari Muhammad Abduh. Justru poligami misal. Sebenarnya itu ada kerangka berpikirnya. Kenapa Muhammad Abduh kok seperti ini? Kok sehingga dipetik dalam metode tafsir menjadi begini-begini. Ada berarti kita boleh. Itu Muhammad Abduh. Kan dijadikan dasar nanti akhirnya pada penerus. Enggak, kan tadi dibawa kan sama itu kan, sama pemantik kan juga dibawa kan ya, poligami yang awal, kan iya kan, itu yang sehingga menikah itu gak wajib kalau pakai pola pikir Muhammad Abduh. Kenapa? Karena sunnah. Nah, tapi walaupun sunnah itu menjadi wajib bagi ulama-ulama yang menafsirkan man rughiba an sunnati falaysa minni, bukan dari golongan Nabi Muhammad. Man rughiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku. Soalnya itu man roghiba, bukan man yang tidak nikah. Ya. Jadi unsurnya adalah roghibah, bukan tidak menikah. Tapi Jadi kan- meskipun tidak menikah tapi tidak roghibah, Enggak, tidak Mas. benci terhadap praktik pernikahan, sehingga tidak Kalimatnya serupa itu. dengan kalimat agama-agama Katolik yang rahibiyah. Jadi itu tidak masalah bagi saya. Jadi ya tafsirnya ya seperti itu, rasional saya nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golongan orang yang mengikuti sunnahku nikah, kayak gitu. Sunnah nikah, sunnah kan banyak, makan tangan kanan sunnah kan kayak gitu, pakai jenggot punya banu Makanya sunnah. ini yang saya takutkan dari pemikirannya Muhammad Abduh. Kenapa? Ingin mencari kebenaran Anda yang terhadap takut? dirinya. Gini loh. Gitu. Barusan dipraktekkan gaya-gaya berpikir Muhammad Abduh barusan. Ya, maka nikah gak wajib karena gitu. Karena sunnah. Inilah yang saya takutkan dari pemikirannya Muhammad Abduh. Kenapa? Dia ingin mencari kebenaran dalam pikiran dia melalui Al-Qur'an. Sehingga ya, kayak gini prakteknya gitu loh. Gitu dicari dalilnya. Kenapa Anda takut? Contohnya seperti ini gitu loh. Apakah agama itu milik Anda gitu? Toh walaupun Anda mengikuti yang mengatasnamakan aswaja, belum tentu itu diakui sunnah oleh Nabi Muhammad. Itu Saya juga lebih mengaku takut lagi sunnah. kalau seperti ini. Saya Asy'ari. Seperti yang ini saya takut masih. Asy'ari cuman. Asy'ari saya. Apakah ada hadis dari Nabi Muhammad barang siapa yang mengikuti Asy'ari dari golonganku? Ada enggak? Ya, Makanya kan saya takut ini loh. Maksudnya ada kebenaran di depannya, ada kebenaran, tapi karena di sini ada kebenaran juga, dia ingin menciptakan kebenaran yang ada di sini sehingga hadisnya kebenaran kayak yang gini, ada Pak. gitu Man loh. yang kumul ba. Makanya kan saya tanya tadi. Tazawwaj. Kayak gitu. Makanya kan saya Fa'ilam tanya. tastati fasiyami salasati ayyam. Iya, ada solusinya masih. Kayak gitu. Jadi Kalau- solusi itu kalau belum siap bukan tidak. Jadi kalau secara bahasa aja sederhana. Solusi- Walam yastati lam itu kan belum, bukan dalam wala. dalam berpikir hukum. Tidak usah ke sastra, Kalau tidak usah ke sus- hukum, kalau solusinya tidak usah ke itu- pendidikan, tidak Lain. usah, cukup secara literal. Kalau solusinya itu lain, beda ya kalau sholat. Anda meninggalkan sholat ada solusi lain enggak? Kecuali Anda khoddam. Baca dam, ya? Bayar dam ya. Bayar dam kalau sudah tidak mampu misal. Fidyah. Kalau sudah solusi praktek lain cuma nikah. Kalau nggak mampu maka puasa. Kan kayak gitu. Berarti itu sudah tidak wajib. Ya kalau sudah Gini tidak loh. mampu puasa ya nikah. Mampu Kayak tidak itu ada Kalau sudah tafsirannya. nggak mampu puasa ya nikah. Gitu kan. Mampu tidak seseorang itu nikah ada tafsirannya, ada dalil naklinya. Yap, tidak bisa kita tafsirkan secara logika sederhana seperti itu, logika alamiah bukan ilmiah. Alamiah, bahkan orang dulu kan alamiah kan gitu maksudnya. Jadi ini yang saya takutkan dari Muhammad Abduh. Makanya saya minta kejelasan tadi. Jangan-jangan Muhammad Abduh yang mencari kebenaran di pikirannya melalui dalil kan gitu kan bahaya. Makanya kan rasionalismenya posisinya di mana? Itu kan penting untuk dijawabkan itu. Itu sih
Ya, sedikit dari saya sebenarnya apa sebenarnya novelty gitu ya, kebaruan dari metode tafsirnya atau tafsirnya memang sosok Abdu memang dia tidak menjelaskan tentang metode tafsirnya, tapi klasifikasi tafsir. Nah, tetapi tentang bagaimana yang menganalisis metode yang digunakan Muhammad Abdu itu memang ilmuwan-ilmuwan tafsir, teman. Karena begini, yang kebaruan dari tafsirnya tafsir Al-Manar ini adalah metode dengan corak adabi ijtimai tadi sebenarnya. Sebenarnya gini, tafsir-tafsir klasik yang disebut tafsir-tafsir sebelum Muhammad Abdu itu rata-rata itu hanya menganalisis dari sumber-sumber yang ada dan mereka tidak mengambil implikasi terhadap kondisi sosialnya. Misalnya kita ambil tafsir Jalalain misalnya, dia hanya menafsirkan secara teks, bagaimana teksnya, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana Israiliyatnya, lalu dianalisis begitu. Tidak ada implikasi sosial gitu. Dan tidak ada upaya untuk mengkontekstualisasikan. Itu rata-rata tafsir klasik itu seperti itu. Makanya Muhammad Abdu itu menjadi awal periodisasi dari adanya tafsir-tafsir kontemporer, tafsir-tafsir modern. Itu sebenarnya, dan melahirkan tadi corak adabi ijtimai. Karena sebelum-sebelumnya itu hanya linguistik saja. Itu, dan juga masalah kontekstualisasi tadi. Jadi posisi akalnya, maksudnya begini, posisi akal pada tafsir-tafsir klasik itu hanya untuk menganalisis atau menyimpulkan. Tetapi pada tafsir Al-Manar itu tidak menyimpulkan, tapi bagaimana itu juga menjadi pisau pemikiran. Maksudnya begini, kalau yang tadi katanya Banu kan akal sebagai alat, tapi masalahnya di sini bukan tidak hanya sebagai alat, tetapi sebagai sumber dalam artian misalnya pemikiran-pemikiran yang terjadi. Misalnya begini, konteks pernikahan. Jika kita menganalisis dengan konteks sosial, bagaimana sosial kita saat ini itu kan buah dari pemikiran. Dan kita menggunakan analisis itu gitu. Dan itu yang ada dalam tafsir Al-Manar, dia menganalisis secara sosial dulu menggunakan pisau analisis akal tadi, rasional tadi. Sosial, apa dampak terhadap perempuan dan lain sebagainya, baru ia mengambil pendapat-pendapat setelahnya yang menurut dia itu sangat relevan. Yang menurut dia sumbernya sahih. Makanya dia menghindari sama sekali Israiliyat yang tidak jelas sumbernya. Begitu. Jadi kalau dikatakan ia murni ar-ra'yi, saya kira bukan ar-ra'yi, cuman lebih ke tafsir isyari. Dia ada posisi akal, juga ada posisi riwayat sebagai pendukung. Bukan dia menghilangkan sama sekali riwayat-riwayat sebelumnya. Itu sih. Cuman kalau dikatakan sebelum-sebelumnya ada ra'yi, saya rasa tafsir-tafsir klasik sangat tidak ada posisi ra'yi sama sekali. Mereka murni al-bil ma'thur. Murni mengambil, hanya menyimpulkan saja. Gitu sih. Itu sih dari saya. Mungkin apa ini? Fikih. Iya. Usul fikih itu bukannya, saya tanya aja, takut salah. Kalau usul fikih itu bukannya produk yang juga mempertimbangkan realitas sosial, yang dulu sudah pernah ada, sudah jauh sebelum Abdu gitu kan. Metode usul fikih kan juga di zaman Nabi itu kan nggak ada usul fikih kan, nggak ada kan sahabat yang menanyakan bagaimana hukumnya A, B, C. Kemudian usul fikih itu kan baru muncul ketika, setahu saya ya, baru muncul ketika umat Islam bersentuhan dengan teologi filsafat Yunani yang di Abbasiyah itu kan, dengan metode pemikiran filsafat Yunani. Dan itu kan juga saya potong dulu ya, karena saya belum sholat. Karena begini, realitas sosial juga. Karena begini, kalau usul fikih itu sebenarnya terbatas. Terbatasnya apa? Ia hanya kan ada kan setelah Al-Quran hadis ijma' qiyas. Ijma' qiyas itu hanya yang diputar-putar di situ, dan pun posisi akalnya atau posisi pemikirannya itu sangat minim sekali. Kenapa? Karena masih melihat sumber-sumber sebelumnya. Kenapa? Sebenarnya kalau tafsir Mu'tazilah itu contohnya ada tafsirnya Az-Zamakhsyari. Dia Mu'tazili sekali, dan dia yang menggunakan posisi akal itu hanya di ayat-ayat teologi. Tidak semua ayat itu ditafsirkan secara rasional, tetapi hanya untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan teologi. Makanya ia menggunakan analisis atau paradigma Mu'tazilah gitu. Tidak semua ayat ia tafsirkan secara rasional, tetapi hanya ayat-ayat tertentu. Ya berarti itu kan nggak baru banget berarti Abdul juga. Az-Zamakhsyari maksudnya begini, Az-Zamakhsyari itu kan sebelum dia dikategorikan sebagai tafsir modern, bukan tafsir klasik, Kak. Gitu. Jadi tafsir-tafsir klasik yang saya maksud tafsir-tafsir yang sifatnya linguistik tadi. Jadi tafsir Az-Zamakhsyari itu tafsir kontemporer, modern kontemporer. Tafsirnya Muhammad Abdu gitu, dan lain tafsir-tafsir yang lain itu masuk dalam termasuk dalam modern kontemporer. Itu saja dari saya. Neo Mu'tazilah ya.
Iya, setelah ini nggak penutupan nggak apa-apa, setelah mungkin jangan harus ditutup. Jadi gini Mbak Winda ya, mungkin karena jawabannya dari Mbak Winda nggak apa-apa pergi, tapi yang menjadi suatu permasalahan itu, yang mungkin menjadi suatu perdebatan yang ini tidak selesai, penggolongan bahwa data ilmiah dari suatu kesimpulan, suatu ijtihad itu dikatakan sebagai akal. Jadi itu bukan akal sebagai sumber yang kata Mbak Winda barusan. Iya, yang katanya bahwa akal itu menjadi sumber, tapi interpretasi yang disampaikan oleh Mbak Winda itu bukan akal sebagai akal, tapi akal sebagai suatu bentuk ijtihad dari proses kesimpulan. Nah, lebih kepada sains. Jadi yang menjadi misinterpretasi di sini adalah penggolongan itu dikatakan itu akal, itu sumber. Nah, sehingga sebenarnya itu bukan akal, sebenarnya itu ada suatu kesimpulan dari proses analisis suatu zaman. Jadi jangan ada lagi misinterpretasi ini bagaimana hasil ijtihad ini dari para mujtahid sebelumnya, bagaimana melihat realitas-realitas sosial dan mencapai suatu inferensi terhadap suatu kebijakan hukum itu dikategorikan sebagai akal, biar tidak lagi menjadi suatu hal yang menghadirkan interpretasi yang tidak jelas, sehingga mengatakan bahwa akal itu menjadi sumber. Karena sudah jelas-jelas akal itu bukan sumber, tidak bisa dijadikan sumber. Karena apalagi dengan dilema akal yang sifatnya fluktuatif, di mana akal itu dapat melejit, dapat menurun, di mana setiap tingkat rasional manusia itu bermacam-macam. Sehingga akal bukan hal yang bersifat objektif dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber. Kalau dijadikan sebagai alat, jadi dengan ini jelas kan, kadang ada seseorang, oh kamu nggak boleh berijtihad. Lah, kenapa dia nggak boleh berijtihad? Wong dia punya akal. Nah, jadi dengan interpretasi akal yang sebelumnya yang sudah disampaikan Mbak Winda, yang saya rasa itu tidak objektif dan menyebabkan misinterpretasi bagaimana kok kedudukan akal pada saat itu harusnya sudah digeser kepada objektifikasi bagaimana akal bukan sebagai suatu hasil jadi. Iya. Mungkin nggak apa-apa tutup secara dulu Kak. Ayo. Ini ditutup secara tutup dulu. Kata-kata terakhir nggak apa-apa dulu. Masih ada tentang Ya mungkin itu secara singkat mungkin masih banyak yang perlu dibahas sebenarnya. Ya karena keterbatasan saya sebagai pemantik dan mungkin kurangnya bacaan-bacaan dari kita semua. Mungkin ya selanjutnya perlu ada Abduh edisi kedua kayaknya ya. Jangan. Gak boleh 2 kali berarti, cukup 1 kali. Ya mungkin gimana? Ya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.